Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3795-3797. Setelah berjalan beberapa mil, seseorang dapat mendengar teriakan Haidafu dan Master Sekte Yang. Chen Ping tahu bahwa alis Master Sekte Naluo terus-menerus mengerutkan kening. Mungkin dia tidak ingin menjadi seperti sekarang ini. 5 sekte besar sekarang mungkin akan berubah menjadi 2 sekte besar di masa depan. Chen Ping memeriksa pemimpin klan Chen dan menemukan bahwa dia hanya terkena bubuk huajin yang sangat biasa. Jadi dia menemukan beberapa pil di cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Rekan Daois Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana memecahkan situasi ini. Petik 2. Ketika saya kembali kali ini, saya akan memastikan untuk membereskan semuanya. 5 sekte besar akan dibersihkan secara menyeluruh. Master Sekte Luo sepertinya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua, berkata sambil menghela nafas. Master Sekte Luo, sama-sama. Jika Anda tidak menentang keberatan semua orang, saya pasti sudah mati di 5 sekte besar sejak lama. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Master Sekte Luo tersenyum pahit, dia tidak menyangka bahwa ketika dia bersikeras untuk membiarkan Chen Ping pergi, dia benar-benar menyelamatkan salah satu miliknya. Ini mungkin yang disebut karma. Master Sekte Luo mengeluarkan sebuah batu dari tangannya yang membuat semua orang tertawa. Yang aneh adalah batu ini sebenarnya memiliki 5 warna. Rekan Daois Chen, ini adalah batu 5 warna dari 5 sekte utama kami. Sudah diwariskan selama bertahun-tahun, tapi kami masih belum tahu kegunaan batu 5 warna ini. Petik 2. Tetapi hari ini saya melihatnya kamu benar-benar mengumpulkan batu tiang untuk budidaya. Mungkin benda ini akan berguna bagimu. Master Sekte Luo menyerahkan batu 5 warna itu kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil batu 5 warna dan merasakan perasaan hangat di tangannya, tetapi Chen Ping tidak memperhatikan dan mengira itu adalah suhu tubuh Master Sekte Luo. Setelah menyingkirkan batu 5 warna dan mengobrol dengan Master Sekte Luo untuk beberapa patah kata, Chen Ping dan Master Sekte Luo berpisah. Pemimpin Sekte Luo memimpin murid-muridnya kembali ke sekte. Lagi pula, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini, jadi tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Terlebih lagi, Haidafu dan 3 lainnya baru saja meninggal, dan murid-murid di bawah sekte mereka masih perlu diintimidasi dan dikelola. Chen Ping, Binglu dan yang lainnya terus mencari batu tiang tersebut. Sambil mencari batu tiang tersebut, Chen Ping juga sengaja menghindari biksu lain yang masuk ke dalam tiang tersebut. Meski banyak batu tiang yang ditemukan, namun tidak ditemukan tambang batu tiang, yang membuat Chen Ping sedikit tertekan. Pencarian seperti ini sedikit demi sedikit, di tahun monyet, kuda dan bulan, kita bisa menemukan cukup banyak batu tiang yang dibutuhkan istana Guanghan. Melihat langit kembali gelap, Chen Ping hanya dapat menemukan tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Saat para orang suci sedang beristirahat, Chen Ping melindungi mereka. Duduk bersila, Chen Ping mengeluarkan batu 5 warna karena bosan. Saya melihat batu 5 warna itu benar-benar mengeluarkan kilau samar di kegelapan, 5 kilau berbeda. Gelombang demi gelombang kehangatan terus mengalir dari telapak tangan Chen Ping ke tubuhnya. Awalnya, Chen Ping mengira kehangatan batu 5 warna itu disebabkan oleh suhu tubuh. Tapi sekarang saya memegang batu 5 warna, dalam cuaca yang sangat dingin, batu 5 warna masih memancarkan rasa hangat. Chen Ping agak aneh, jika itu disebabkan oleh suhu tubuh, sekarang tidak mungkin lagi hangat.
Chen Ping mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa selain 5 warna, tidak ada yang istimewa dari batu 5 warna itu, mirip dengan batu manusia biasa. Ini seukuran kepalan tangan, sangat berkilau, dan sangat nyaman untuk digenggam dalam cuaca yang sangat dingin ini. Chen Ping mencoba memasukkan deteksi kekuatan spiritual ke dalam batu 5 warna, tetapi tidak berpengaruh sama sekali, dan tidak ada yang dapat ditemukan. Batu yang aneh. Chen Ping melihat ke batu 5 warna dan tiba-tiba menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan batu itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi Chen Ping berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa menghancurkan batunya kali ini. Chen Ping bingung sejenak. Tahukah Anda, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah meledakkan gunung dengan satu pukulan. Anda ingin menghancurkan batu, tetapi tidak bisa. Chen Ping bermain dengan batu 5 warna selama 1 jam penuh, tetapi masih belum menemukan triknya. Anda harus tahu bahwa hal-hal yang diwariskan oleh 5 sekte besar bukanlah batu yang tidak berguna. Tapi Chen Ping tidak tahu kegunaan batu ini. Tuan Chen, apa yang Anda lihat? Lan Yingying mendekat dan duduk di sebelah Chen Ping. Chen Ping melirik ke arah Lan Yingying tetapi tidak berkata apa-apa. Dia masih sedikit menolak Lan Yingying. Dia tidak terlalu menyukai wanita ini. Melihat Chen Ping seperti itu, Lan Yingying berinisiatif untuk meminta maaf. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Karena ketidaktahuan dan kesengajaan saya dalam 2 hari terakhir, orang suci itu menderita kerugian. Petik 2. Saya tahu itu saya sedikit bias terhadap Anda. Petik 2. Lan Yingying dengan tulus meminta maaf. Pada saat ini, dia telah menemukan kualitas luar biasa Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, apalagi dia, tidak pasti apakah orang-orang suci ini dapat menemukan batu tiang ini, atau apakah mereka akan bertahan sampai sekarang. Jangan sebutkan masa lalu. Chen Ping melihat Lan Yingying dengan tulus meminta maaf, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Lan Yingying pada dasarnya tidak buruk. Tuan Chen, saya tahu Anda sudah lama melihat batu itu. Apakah ada yang istimewa dari batu ini? Petik 2. Lan Yingying melihat batu 5 warna di tangan Chen Ping dan bertanya. Batu ini selalu hangat. Saya ingin mencari tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Petik 2. Kata Chen Ping sambil menyerahkan batu 5 warna itu kepada Lan Yingying. Lan Yingying mengambil batu 5 warna itu dan segera berteriak, panas sekali. Lan Yingying melemparkan batu 5 warna itu ke tanah. Ada lapisan salju dan es tebal di tanah, tetapi setelah batu 5 warna itu jatuh, bahkan saljunya pun benar-benar terbakar. Melihat pemandangan aneh ini, mata Chen Ping langsung melebar dan dia mengambil batu 5 warna itu. Tidak panas. Chen Ping sangat bingung, mengapa Lan Yingying mengatakan bahwa batu 5 warna ini sangat panas. Lan Yingying dengan hati-hati mendekati tangannya, tetapi begitu dia mendekat, dia segera menjauh. Saya bisa merasakan gelombang panas di batu ini, terlalu panas. Kata Lan Yingying. Chen Ping sedikit bingung sekarang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika pemimpin sekte Naluo memberikannya kepadanya, dia sepertinya tidak mengatakan itu panas, dia hanya memberikannya padanya. Chen Ping melihat batu 5 warna di tangannya, dan kemudian melihat bekas terbakar di tanah. Tanahnya tertutup es dan salju, tapi bisa terbakar, aneh sekali. Tuan Chen, sudahkah Anda mencoba melihat apakah batu itu akan berubah jika dibakar? Kata Lan Yingying. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia merasa bisa mencobanya.
Jadi api menyala di telapak tangannya, dan Chen Ping memegang batu 5 warna di tangannya. Api membakar batu 5 warna itu dengan hebat, dan tak lama kemudian cahaya di batu 5 warna itu mulai redup. Kemudian, batu berwarna-warni itu akhirnya berubah menjadi warna gelap. Pada saat ini, Chen Ping sedikit tercengang dan membakar batu 5 warna menjadi hitam. Ini adalah bagaimana melakukannya. Tepat ketika Chen Ping bingung, batu itu perlahan retak. Segera setelah itu, batu 5 warna itu runtuh, dan sebuah benda seukuran inti kristal terlihat di dalamnya. Inti kristal ini sangat jernih, tetapi ada juga 5 warna di dalamnya, dan ada nyala api yang sangat halus di setiap warna. Kali ini, Chen Ping mengambil inti kristal di dalam batu 5 warna dan perlahan menyuntikkannya dengan kekuatan spiritual. Cahaya tiba-tiba bersinar ke segala arah, dan cahaya warna-warni memantulkan separuh langit menjadi merah. Api di dalam mulai berkobar hebat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera membuang kekuatan spiritualnya. Penglihatan seperti ini dapat dengan mudah menarik perhatian orang. Jika ini menarik perhatian biksu lain, itu akan merepotkan. Cantik sekali, kata Lan Yingying dengan wajah terkejut. Astaga, esensi api tertinggi Tuan Huo Lingxing. Pada saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar di benak Chen Ping. Chen Ping tertegun dan dengan cepat bertanya, "Senior, apakah kamu mengetahui hal ini? Apakah kamu mengingat sesuatu?" Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Meskipun aku kehilangan ingatanku, aku mengetahui hal ini. Itu adalah esensi api tertinggi dari Tuan Huo Lingxing. Ada 5 jenis api tertinggi yang tersimpan di dalamnya. Bagaimana barang-barang milik Tuan Huo Lingxing bisa sampai di surga dan dunia manusia? Apakah orang ini pernah ke surga dan dunia manusia?" Chen setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, Ping mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Huo Lingxing datang ke surga dan alam manusia selama perang antara dewa dan iblis, jadi sangat mungkin barang-barangnya ada di surga dan alam manusia. Chen Ping melihat esensi api tertinggi di tangannya dan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada banyak jenis api pamungkas. Bintang asal berkedip. Jika Chen Ping ingin menyerap api pamungkas dalam esensi ini, dia pasti dapat meningkatkan asal apinya sebanyak mungkin. Tapi seperti yang dipikirkan Chen Ping, kekuatan asli elemen api mengalir ke dalam esensi seperti banjir yang bergulung. Api merah di jiwa mulai perlahan menjadi lebih jelas, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Brengsek, Chen Ping terkejut dan dengan cepat memutus kekuatan aslinya. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan dari esensi api tertinggi ini, tapi dia tidak menyangka kekuatan aslinya akan ditelan. "Apakah kamu gila? Kamu hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan, tetapi kamu masih ingin menyerap esensi api dari Tuan Api Lingxing?" Raja Iblis Ciyun bertanya dengan kaget. Chen Ping menggaruk kepalanya, dia hanya ingin mencobanya, tapi dia tidak menyangka esensi api begitu kuat. Omong kosong ini tidak bisa diserap, jadi sepertinya tidak ada gunanya. Chen Ping melemparkan Ultimate Fire Essence ke dalam ring penyimpanan. Jika tidak bisa diserap, tidak ada gunanya bagi Chen Ping. "Tuan Chen, apa itu?" Lan Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Chen Ping sudah lama tidak mengatakan apa-apa. "Pil monster-monster tidak ada gunanya," kata Chen Ping acuh tak acuh. Bahkan jika dia memberitahu Lord Huo Lingxing tentang esensi api tertinggi, Lan Yingying mungkin tidak akan mengerti. Tepat setelah Chen Ping selesai berbicara, tiba-tiba suara yang menembus udara terus berdering. Seseorang mendekat. Chen Ping mengerutkan kening dan segera menjadi waspada. Ketika Lan Yingying melihat ini,
dia berteriak kepada semua orang suci yang sedang beristirahat. Di kawasan kutub ini selalu ada bahaya, jadi selalu waspada. Chen Ping merasakan arah suara itu dan menjadi bingung. Biasanya, di wilayah kutub ini, karena adanya medan magnet, tidak peduli biksu jenis apa, mustahil untuk terbang dengan cepat dan dalam waktu lama. Tapi suara yang terdengar sekarang jelas merupakan suara terobosan di udara akibat penerbangan cepat. Segera, sesosok tubuh muncul, menuju ke arah Chen Ping dan yang lainnya dengan sikap yang sangat malu. Chen Ping sangat waspada, kesadarannya menyebar, dan dia juga mengambil pedang pembunuh naga di tangannya. Kalau lawan bisa terbang begitu cepat di kawasan kutub, kekuatannya pasti cukup tinggi. Saat lawan semakin dekat, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa lawannya ternyata adalah tubuh roh. Aura di tubuhnya tidak menentu, dan seluruh tubuhnya seperti tertiup angin. Master Sekte Chen. Chen Ping melihat pihak lain dan langsung terkejut. Melihat tubuh fisik Master Sekte Chen telah lama menghilang, dan kini hanya tersisa jiwa yang tersisa, Chen Ping akhirnya tahu mengapa pihak lain bisa terbang. Namun, Chen Ping tidak mengerti mengapa Master Sekte Chen menjadi seperti ini tidak lama setelah mereka berpisah dari Master Sekte Luo dan yang lainnya. Master Sekte Chen jelas panik dan tidak memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya sama sekali. Mungkin dia belum beradaptasi dengan identitasnya sebagai jiwa, jadi dia terbang tidak menentu. Master Sekte Chen. Chen Ping melompat dan berteriak kepada Master Sekte Chen. Master Sekte Chen terkejut, dan ketika dia melihat itu adalah Chen Ping, dia menangis bahagia. "Rekan Daois Chen, tolong, tolong!" teriak Master Sekte Chen.